Ratusan wali-wali Allah yang asli Nusantara tak laku di Nusantara tetapi laris manis di Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang asli Nusantara dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa ada ratusan wali-wali Allah yang aslinya adalah orang Nusantara, orang Indonesia. Tetapi beliau-beliau ini tidak begitu laku di Indonesia, tidak begitu laku di Nusantara. Namun beliau sangat laris manis di Makkah Al-Mukarramah. Tidak hanya laris manis di Makkah, di Madinah juga laris manis. Di daerah-daerah Timur Tengah laris manis, luar biasa. Nah, mengapa nih wali-wali Allah yang menjadi ulama-ulama Allah, kekasih-kekasihnya Allah ini laris manis di Timur Tengah, tetapi justru tidak laku di Indonesia? Karena mayoritas tidak semua loh ya, mayoritas kebanyakan orang Islam di Indonesia itu tidak butuh ilmu agama. Walaupun mereka Islam, tetapi mereka nggak butuh ilmu agama. Ini kebanyakan. Mayoritas orang Islam di Indonesia lebih butuh uang dan harta daripada ilmu agama. Terbukti pada setiap kampung yang rata-rata penduduknya mayoritas orang Islam, tetapi jarang sekali mereka yang kenal nama Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Ayo kita cari nih setiap kampung di seluruh Indonesia yang mayoritas penduduknya orang-orang Islam. Bahkan ustadz dan kiainya tanya, siapa itu Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi? Ayo tanya aja. Jangankan kalau orang awam, ustadz-ustadznya saja nggak paham nih siapa itu Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, yaitu orang Sambas, Kalimantan Barat, yang menjadi ulama waliullah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian jarang juga yang tahu tentang Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ada dua nama Ahmad Khotib, yang satunya Ahmad Khotib Sambas, orang Sambas Kalimantan Barat, yang satunya Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Minangkabau Sumatera. Coba tanya sajalah. Ini menandakan bahwa umat Islam Indonesia itu nggak mau ngaji, sehingga tidak tahu tentang jalur sanad gurunya sampai kepada Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, jalur gurunya sampai kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas orang Islam Indonesia itu memang nggak butuh ilmu agama. Kalau butuh ilmu agama, insya Allah akan tahu siapa itu Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, siapa itu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Apalagi Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini memiliki susunan kitab, menyusun kitab ratusan judul kitab. Nah, ratusan judul kitab. Lalu kita sudah kenal berapa nih? Oh, jangankan kok kitab-kitab kuning gundul begitu. Lalu ngaji Al-Quran aja malas-malas, belum bisa membaca Al-Quran masih malas-malas. Itulah umat Islam Indonesia. Jangankan kok diajak ngaji kitab kuning gundul, harus membawa kitab, harus nyoret. Lalu kadang-kadang baru mendengarkan video seperti ini aja nggak betah. Oleh sebab itulah jangan heran kalau banyak ulama-ulama asli Nusantara yang diangkat menjadi wali-wali Allah, tetapi laris manis ada di Timur Tengah, ada di Makkah Al-Mukarramah, ada di Madinah, ada di negara-negara Arab sana. Ini kan luar biasa. Kemudian ulama-ulama di Indonesia yang ada di kampung-kampung ini terutama juga jarang yang tahu tentang siapa itu Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Coba tanya aja Ustadz antum, siapa itu Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi? Kalau kenal ya alhamdulillah, berarti masih menjaga ilmu, begitu.
Kemudian siapa itu? Syekh Mukhtar bin At-Tarid Al-Bukhari. Syekh Muhammad Mukhtar bin At-Tarid Al-Bukhari. Ini adalah beliau ulama ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau sangat dipuji oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Nah, mungkin juga ada yang belum tahu nih, siapa itu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang Sumatera. Ini menjadi gurunya para ulama-ulama ahli hadis di Timur Tengah, kan luar biasa. Bahkan nih para ustadz di Nusantara, ustadz ini jangankan orang awam, ustadz setiap kampung tanya sajalah, ustadz bahkan belum bisa atau masih jarang yang paham tentang perbedaan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini masih jarang sekali karena memang jarang ngaji, malas ngaji, tidak butuh ilmu agama. Yang penting adalah kerja, menumpuk harta, uang. Setelah kaya raya pergi haji. Itulah rumus hidup sederhananya orang Islam Indonesia. Sehingga walaupun bertebaran bintang-bintang yang menjadi wali-wali Allah yang terkenal di Timur Tengah, tetapi orang Indonesia nggak peduli. Yang penting kerja, kaya raya. Setelah kaya raya haji ke Mekah, pulang-pulang disebut Pak Haji dan Bu Haji. Masya Allah, luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia tidak butuh ilmu agama. Karena jika mereka butuh ilmu agama, maka mereka pasti kenal nama-nama beliau ini. Sebab beliau-beliau ini adalah para ulama kelas dunia, sekali berdunia, yang menjadi guru-guru para ulama di seluruh dunia Islam pada zaman sekarang ini. Nah, orang-orang Mesir itu Masya Allah banyak yang paham nama-nama ini, orang Mesir. Kemudian orang-orang Maghribi, orang Maroko, orang Syria, orang Damaskus Syria, banyak yang kenal nama-nama ini. Karena apa? Mereka itu sangat mencintai ilmu pengetahuan Islam. Sehingga nama-nama ulama Nusantara itu justru terkenal di sana. Sedangkan di Indonesia, ayo ngaku saja, ini ulama-ulama yang asli lahir dari Nusantara. Kecuali Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kalau Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, walaupun orang Padang, tetapi beliau sudah lahir di Makkah Al-Mukarramah. Karena orang tuanya lah yang merantau, kakeknya merantau, sehingga beliau lahir di sana. Tetapi aslinya orang Padang, orang Indonesia. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia, mari kita muliakan ilmu agama Islam. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus malu. Malu, mengapa kok malu? Karena para sahabat zaman dulu nih, para sahabat itu rela untuk pergi berhijrah. Yang namanya pergi hijrah itu nggak mencari uang, nggak bekerja mencari uang, nggak bekerja untuk mencari harta, tidak. Mereka berhijrah justru meninggalkan harta benda, harta kekayaan, uang mereka tinggal di kampung halaman. Demi apa? Demi perjuangan Islam, demi menjaga ilmu, iman dan amal mereka agar tetap kokoh di dalam agama Islam. Nah, berbeda dengan kita sekarang. Kita sekarang kemana-mana hijrah kan, pergi untuk cari apa? Kerjaan, cari uang, ya boleh, tetapi jangan menjadi tujuan akhir. Jadi mencari uang, harta benda itu dijadikan wasilah. Wasilah artinya perantara. Karena ibadah juga butuh harta. Karena ibadah itu ada yang ibadah maliyah. Contoh yaitu kita ngaji butuh harta, kita mau sedekah butuh harta, kita mau haji apalagi butuh harta. Tetapi ingat, ngaji, memperdalam ilmu agama juga sangat penting, jangan pernah kita tinggalkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab.